Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan telah membangunkan kita di hari ini Jumat 24 Februari tahun 2023. Percayalah, seperti Dia sudah memberkati kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati kita, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat ke-49. Judul renungan kita hari ini, Membangun Iman dengan Benar. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-48 bagian B. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sidang jemaat Tuhan, orang benar adalah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan dan memperhatikan setiap perintah Tuhan. Umat seperti inilah yang menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan akan selalu ada kebahagiaan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan sebaliknya, Tuhan akan sangat kecewa apabila anak-anaknya tidak mau melakukan perintahnya. Mereka hanya mau berteori saja. Dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ketahuilah, kekristenan bukanlah sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan pula sekedar menjadi pendengar yang pasif. Lebih dari itu, kita harus menjadi pelaku firman, yaitu melakukan perkataan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Setiap orang melakukan firman Tuhan sama dengan seorang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Namun, barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi, ada dua jenis bangunan yang secara fisik tampak sama. Namun perbedaan dari kualitas bangunan itu baru terlihat apabila terjadi guncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya kuat tidak akan goyah walaupun air bah dan banjir melandanya. Sangat berbeda dengan bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa fondasi yang kuat. Secepat badai, taufan, dan juga air bah datang, secepat itu pula bangunan itu akan roboh dan tinggal puing-puing. Saat ini kita harus membangun rumah rohani kita. Amin. Membangun iman kita, membangun ketaatan kita, ketekunan, kesetiaan, dan seluruh hal yang dapat memuliakan Tuhan. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita membangun rumah rohani kita, membangun iman kita, membangun ketaatan, ketekunan, kesetiaan kita. Semuanya harus berlandaskan firman Tuhan yang didirikan di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perbedaan kualitas bangunan rohani masing-masing akan terlihat nyata saat badai persoalan datang dan menyerang. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita membangun rumah rohani kita dengan benar? Jika belum, segeralah berbenah dirilah sebelum terlambat. Dan doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, kesetiaan yang saudara tunjukkan, kegairahan rohani yang saudara tunjukkan, itu memberikan isyarat kalau saudara sudah mulai membangun iman, membangun rumah rohani di atas dasar yang teguh. Yang perlu ditambahkan adalah tetaplah setia untuk membangun dasarnya. Bangunlah rumah imanmu sebaik mungkin dengan selalu setia mendengarkan firman, melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Sehingga ketika badai persoalan datang menerpa hidupmu, engkau tidak akan pernah goyah. Saya akan menyaksikan seluruh sidang jemaat Tuhan dalam persoalan seberat apapun. Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saudara, kita telah membuat Yesus menjadi batu penjuru kita. Dasar iman kita yang teguh. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.